Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia berasal dari Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita camkan di dalam hati, di dalam sanubari kita. Manusia memang bisa saja membuat segala sesuatu yang amat canggih, membuat segala sesuatu dengan teknologi yang hebat, namun tidak dengan nafas kehidupan. Tuhanlah yang menciptakan manusia, dan Dialah yang memberikan nafas kehidupan bagi kita. Tidak ada satupun manusia yang dapat memberikan hanya 1 detik saja kepada kehidupannya. Sekarang kita mendengar di zaman robotik, ada banyak sekali robot-robot yang diciptakan untuk menggantikan tenaga manusia. Memang mereka sangat mirip menyerupai manusia, tetapi tetap saja mereka mengandalkan mesin dan tidak ada nafas, roh atau ruah, nefes di dalam dirinya. Dia tetaplah buatan manusia yang tidak bernyawa. Firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita bahwa hidup kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Kadangkala kita menjalani hidup ini seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, sehingga kita begitu semena-mena terhadap orang lain. Kita merasa bahwa akan hidup selama-lamanya, sehingga kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Sesuka hati kita untuk melakukan dosa, kecurangan, menyakiti perasaan orang lain, melukai hati seseorang. Seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia ini. Firman hari ini mau mengingatkan dan menegur kita bahwa hidup kita hanyalah sepanjang hembusan nafas selama Tuhan memberikannya. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan akan memanggilnya dari dunia ini. Ada banyak orang yang begitu sehat, tetapi seketika dia meninggalkan dunia ini. Ada orang yang sudah lama kita dengar sakit, tetapi dia masih Tuhan beri umur yang panjang. Jadi hidup kita ini, kita harus sadar bahwa hidup kita berasal dan bersumber hanya dari Allah. Dan hanya karena seizin Allah, kita bisa terus menikmati hidup ini. Maka sudah sepantasnya lah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang dapat aku perbuat selagi aku ada di dunia ini? Selagi Tuhan memberikan kita kehidupan, apa yang dapat aku persembahkan? Perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan, saudara-saudari, selama kita hidup? Apakah kita giat menolong orang lain? Giatkah hati kita untuk membantu orang lain? Karena setiap Tuhan memberikan nafas hidup, saat itu juga kita bertanggung jawab untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Hidup kita bukan hanya milik kita, tetapi untuk orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini kembali mengingatkan kita, sehebat apapun kehidupan kita, kekayaan kita, kesehatan yang kita miliki, mungkin kita sudah check up berulang kali dan hasilnya sangat baik dan sempurna, tapi itu tidak menjamin bahwa kita akan hidup begitu panjang di dunia ini. Ada banyak sekali komunitas-komunitas yang menciptakan anti penuaan dini, komunitas-komunitas yang menciptakan anti stres, komunitas-komunitas yang menciptakan resep supaya boleh mendapatkan kenyamanan di dunia ini, tetapi tidak ada satupun komunitas yang mendapatkan riset bagaimana cara untuk memberikan umur yang panjang dan tidak mampu menghentikan nafas kita. Tidak ada. Hanya Tuhan yang mampu melakukan karya besar tersebut.
Oleh karena itu saudara-saudari, hari ini melalui Ayub kita disadarkan. Ayub mengungkapkan firman hari ini adalah ketika dia mengalami begitu banyak penderitaan. Kita tahu benar sosok Ayub di dalam penulisan Alkitab. Dia orang yang saleh, orang yang setia kepada Tuhan, tetapi dia mengalami penderitaan yang berat. Namun ketika dia mengalami penderitaan, dia terus memuji Tuhan. Bahkan di titik penderitaannya pun yang terendah, dia masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia nyaris kehilangan segalanya, temannya, sahabatnya, anaknya, hartanya. Hanya tersisa dirinya, tapi itu pun dia mengalami sakit. Hanya tersisa nafasnya, tapi itu pun dia mengalami penderitaan yang dijauhi banyak orang. Dan hanya tersisa istrinya yang meminta dia mengutuki Tuhan. Tapi dia tidak mau. Dia justru sadar dan berkata kembali pada ayat ini, Roh Allah yang telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Hari ini saudara-saudari, dengan renungan yang kita dengarkan, mari kita semakin sadar bahwa kita ciptaan Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Selagi kita bernafas, mari kita melayani Tuhan. Selagi kita bernafas, mari kita berbuat baik. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tidak pernah kita tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kiranya kita dikuatkan untuk melakukan firman pada hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa pencipta, pemelihara hidup kami, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau karena Engkau senantiasa mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami berdoa kepada Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami dapat bernafas sampai pada hari ini karena mukjizat dan kebesaran Tuhan. Biarlah kami terus dapat hidup dengan melakukan kebaikan kepada Tuhan. Berkatilah seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat-Mu, kondisi yang mereka alami, yang bergumul Tuhan beri kekuatan, yang berduka Tuhan beri penghiburan. Bila ada yang sedang sakit, terbaring lemah di rumah sakit dan di rumah mereka, Tuhan berilah mereka mukjizat-Mu, memberikan mereka kesembuhan. Hari ini kami mohon Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati kami, kuatkan kami di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat menjalani hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.